Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rupianti. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pendapat saya tentang di rumah aja, saya setuju karena banyak waktu luang bersama keluarga, menikmati hari-hari bersama keluarga, berbagi cerita tentang kapanpun, dimanapun, sebelum kumpul bersama keluarga, dan tidak luput juga dengan tugas dari sekolah meskipun hanya lewat online, tetapi banyak sekali yang bisa saya dapatkan meskipun hanya belajar lewat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengatakan tentang pendapat belajar di rumah atau di rumah aja. Saya lebih setuju jika diadakan pembelajaran di rumah atau mode daring. Karena selain belajar, kita juga bisa mengisi sisa waktu luang dengan quality time keluarga dan lebih banyak istirahat. Dengan adanya pembelajaran di rumah, kita mengerjakan tugas lebih santai atau tidak terlalu stres karena durasi waktu pengisian tugas atau belajar dapat dilakukan lebih lama dan cukup efektif. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Siti Rohimah dari kelas 10 MIPA 6. Kali ini saya akan memberikan pendapat pribadi saya tentang program di rumah aja. Ada berbagai macam alasan mengapa saya setuju dan tidak setuju terhadap program tersebut. 1. Saya setuju karena dengan situasi seperti ini, kita tidak tahu keberadaan virus tersebut berada apakah ada pada diri kita atau tidak. Dan ini juga merupakan salah satu cara atau usaha kita untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. 2. Saya tidak setuju karena ketika kita sedang belajar di rumah, tugasnya menjadi banyak, tidak seperti biasanya. Dan kuota pun harus full, tetapi kita tidak tahu di luar sana banyak orang yang ekonominya menurun.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Sapitri dari kelas 10 IPS 3. Menurut saya, belajar dari rumah tak kalah menyenangkan dibanding di sekolah. Misalnya, kita bisa memanfaatkan handphone untuk memperoleh segala informasi. Di sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan untuk belajar karena disitulah kita dapat berinteraksi dengan guru maupun teman. Semoga COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran di sekolah secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fauzia dari 10 MIPA 2. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya tentang belajar di rumah. Pendapat saya adalah saya setuju dengan adanya belajar di rumah karena di saat situasi seperti ini kita tidak tahu virus itu ada di mana saja. Jadi dengan kita di rumah saja itu bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan saya juga tidak setuju karena banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga ekonomi dan penghasilannya pun menurun. Dengan belajar di rumah, kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya, sehingga materi yang disampaikan kurang dimengerti. Pendapatnya hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat ada beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini sangat bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah melalui interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong dan bersatu padu, saling gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini
bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sundari Rifai dari 10 IPS 1. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah aja, saya setuju karena kita dapat terhindar dari menyebarnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Kita dengan di rumah aja bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik. Jarang-jarang kan kita selalu kumpul dengan keluarga. Nah, dengan waktu ini kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Nah, kalau tidak setujunya, saya bosan sih dengan di rumah aja ini, tapi ini demi keselamatan kita, demi kebaikan kita semua. Kita hanya bisa mengikuti peraturan, mengikuti himbauan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Agustina Kasetianti. Saya dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Cikembar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru tentang di mana saya harus memilih di rumah saja atau belajar di rumah. Saya akan memilih di rumah saja. Kenapa? Karena alasan saya mungkin dengan diadakannya peraturan di rumah saja yang asalnya orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam, mungkin setiap hari, jadi tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarganya. Dan mungkin dengan sekarang dengan keadaan seperti ini dan diadakannya oleh pemerintah di rumah saja, mungkin itu adalah solusi yang terbaik. Jadi kita bisa meluangkan waktu bersama, belajar bersama, menghabiskan waktu bersama. Mungkin ya menurut saya itu adalah solusi terbaik untuk di rumah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Herman. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang belajar di rumah atau diam di rumah. Menurut saya itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kita semua, karena menurut saya kasus COVID-19 ini harus segera dihentikan dengan cara kita harus saling membantu dengan cara diam di rumah atau belajar di rumah. Belajar di rumah melalui online ataupun dengan cara belajar sendiri atau membaca buku. Menurut saya itu bagus karena untuk mengurangi virus ini harus dengan kesadaran kita sendiri, yaitu dengan cara menjauhi kerumunannya itu sendiri. Jadi kita di rumah aja. Lagi pula sekarang teknologinya sudah canggih dan kita tidak mengandalkan dan kita sudah bisa mengandalkan teknologi seperti internet. Kita mencari bahan belajar yang kita belum mengerti. Sekian dari pendapat saya. Menurut saya diam di rumah atau belajar di rumah itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mengurangi virus corona itu sendiri atau COVID-19 ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.